Hei, cewek. Itu semua laki-laki, sebajingan-bajingannya, senakal-nakalnya, pasti cari perempuan yang baik-baik. Kita juga, adik-adik, pasti cari laki-laki baik-baik toh? Nah, makanya baik-baik saja. Pakaian, alhamdulillah di sini semua pakai jilbab. Iya toh? Alhamdulillah. Saya tidak tahu kalau suka sekolah. Ya, alhamdulillah. Kalau pakai jilbab, syarat berikutnya jangan sempit-sempit ya. Ada juga pakai jilbab tapi sempit-sempit. Sudah gendut, sempit lagi. Seperti kuliah burasa. Ya, jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang boleh es batu. Es batu gesomi. Ada juga cewek ngelem. Ada? Ada? Kalau cewek bukan ngelem, ngegosip. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pil caleg, bukan Islam karena mau pilpres. Ini caleg ini kalau mau dipilih, penampilannya kala-kala ustad. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pakai sarung, pegang tasbih. Baru nak tulis Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Ada di sini caleg? Ada? Tidak ada gitu? Saya dari Makassar tadi, dek. Sampai sini macam-macam modelnya itu caleg. Dek, foto aneh-aneh. Ada yang bikin takut-takut matanya. Apa kok? Masya. Ada mi yang lebih. Ada yang lebih parah. Nabalik kepalanya. Kepalanya fotonya nabalik di bawah kepalanya. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Ada yang mencoblos nanti di sini? Sudah ada? Coba angkat tangan yang sudah mencoblos nanti. Subhanallah, termasuk banyak. Dek, hati-hati milih caleg ya. Jangan kau pilih caleg karena dia gagah di balehonya. Hati-hati. Oh, itu foto-foto caleg di baleho. Cantik, putih, bersih, tidak ada jerawatnya. Sekalinya dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Adik-adik. Loh. Adik-adik. Yang sudah punya hak milih nanti. Coblos pertama. Dalam sejarah hidupmu baru kali ini mencoblos. Jangan sampai kau tidak pergi coblos. Jangan sampai kau golput. Kau pilih anggota DPR yang baik. Kalau kau tidak peduli dengan politik, maka kamu akan dimakan oleh politik. Orang-orang jangan masa bodoh dengan politik. Jangan kau bilang, jangan kau politik, sekolah kau saja baik-baik, kuliah kau baik-baik, kau sarjana. Oke, kau sekolah baik, tamat kau SMA ranking 1, kuliah IP-mu 3,9, tapi yang mimpin negara, orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, akhirnya apa? Dia datangkan tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri. Kamu jadi pengangguran padahal IP-mu 4,0. Maka jangan kau buta politik. Ya. Adik. Mencoblos nanti. Datang mencoblos. Jangan kau juga money politik. Minta-minta duit. Ayo datang coblos. Langsung kau bilang. Wani piro. Nah tulis di gerbangnya. Siap menerima serangan fajar. Jangan. Yang ketawa serius kayak ini. Ya. Penting itu anggota DPR yang baik kau pilih. Jangan pilih karena sekampung.
Jangan pilih karena satu partai, jangan pilih karena keluargamu, tapi pilih yang betul bisa memajukan Pinrang. Kalau tidak, dia bikinkan kau perda yang tidak mendukung, dia bikinkan kau perda yang hanya menguntungkan diri sendiri, maka kalian tidak boleh buta politik, harus sadar politik. Bagaimana lihat caleg yang baik? Lihat kau saja. Dari balehonya itu ditahu nih beleng-beleng. Baru ditahu. Bikin yang muda yang berkarya. Hidup mati untuk rakyat. Coba dari balehonya saja misal. Insya Allah saya terpilih bebas SPP masyarakat Pinrang. Nah itu jelas. Saya terpilih maka janji saya irigasi di Kecamatan Duampanua. Ah itu jelas. Kalau dibilang siap mewakafkan diri untuk rakyat. Cerita campuratu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di masjid ini ada setan enggak? Ada setan? Tidak ada. Ada. Masa ada? Nah masjid di tempat ini lagi ceramah ki. Ada setan kira-kira? Ada. Bukan popo, bukan parakang, bukan tuyul. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa? Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Orang ceramah selfie lagi. Baru nak tulis di Facebooknya, Instagramnya. Latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP kita doakan tidak dapat jodoh. Amin. Simpan dulu HP-mu. Pura-pura itu foto. Padahal hatinya dia kok HP baru. Wah. Mau lihat ceramahnya nanti? Ini ceramahnya nanti mau dilihat. Nggak usah lihat di HP-mu. Lihat di YouTube-ku. Ada di channel saya nanti itu. Tunggu saja 1 minggu ada itu. Lebih bagus, lebih bersih, lebih terang. Kalau handphone, tidak jelas suaranya. Gambarnya kabur-kabur. Tapi kalau di channelku. Simpan HP dulu. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu betul-betul HP sekarang jadi setan. Pernah kak ceramah dek, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira usianya 50 tahun. Langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh ibu, sini maki. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Sembarang ini. Apa kau mau cium saya? Bilang enggak nafsu, biar enggak nafsu. Mau kau kasih marah mama necek di rumah? Coba masih muda ji. Musuh kalian, adik-adik, musuh kalian bukan guru, musuh kalian bukan bupati, musuh kalian bukan seniormu, musuh kalian bukan muridmu, musuh kalian adalah setan, musuh kalian bukan polisi. Jangan musuh itu polisi. Ada di sini bapaknya polisi. Jangan musuhi polisi. Untung itu ada polisi di Indonesia. Coba bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu dirampok. Kakakmu yang cewek diperkosa. Mamakmu dibunuh. Bapakmu dibantai. Kau pergi melapor di polsek. Lapor pak polisi. Bapakku dibunuh. Ibuku dibunuh. Kakakku diperkosa. Hartaku dirampok. Tolong bantu saya. Apa anda bilang polisi? Mohon maaf. Baru 3 jam yang lalu polisi bubar. Makanya jangan kau pandang enteng itu polisi. Jangan kau suka langgar rambu-rambu lalu lintas. Lambat lalu lintas. Dikejar sama polisi. Hei, kau melanggar ini.
Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat ji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Wah. Jangan kau takut sama polisi. Jangan taat aturan karena ada polisi. Kalau tidak ada polisi, melanggar mah kau. Ini anak-anak ini, terutama ini cewek-cewek kalau naik motor. Bikin bingung. Wesernya menyala kanan, dia belok kiri. Ini cewek-cewek ini biasa ini. Bawa motor sambil SMS. Bawa motor sambil video call. Hei, dia kok hei. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah ala salatung salam ala Masya Allah, hebat memang ini sekampungku. Itu biasa kalau anak SMA di Makassar saya salawat, nah lihat aja. Di sini tawa salawat dia sama-sama, Masya Allah. Tapi adik-adik, kita tes dulu. Kita tes. Saya kan orang Pindrang juga, orang Bungi, Patinjo. Coba kita dengar mana kencang suaranya cewek dengan cowok. Cowok diam, cewek salawat. Kas keras suaramu. Ayo, cowok diam Salatu ala salat Masya Allah, suaranya syahdu. Kita dengar lagi cowok, cewek diam. Kita dengar ini pejantan. Salat Rasulillah, salatullah, salamu. Masya Allah, jago semua. Suara pangodo. Masya Allah, hebat memang ini adik-adik semua. Dek, suaranya sahdu. Tapi kalau nak telepon kau cewek, cowok, jangan kau kasih begitu suaramu. Kalau dia telepon kau cowok, tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Kide? Di rumah. Apakah tanya-tanya? Kalau kau begini, insya Allah tidak ada cowok yang mau godong-godong ganggu-ganggu kau. Tapi kalau ditelepon, Waalaikumsalam. Langsung cowok kelapak-kelapak. Di mana Kide? Di rumah aja Kak. Ya, ayo kita ulang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abidillah. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ceramah, saya mau tes. Siapa yang tahu namanya Pak Ustadz yang ceramah? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ini cewek, ini, nih. Kamu. Sini.
Nah, sini, saya kasih hadiah. Yuk, sini. Siapa namanya? Tapi sebelum jawab itu pertanyaan, ada passwordnya, ada pinnya. Nah, pertanyaan pembukanya, siapa namanya neneknya Dasat Latif? Nih, jawab. Tidak tahu? Lain kali kamu harus jadi pemuda yang cerdas, setiap saat bisa menjawab. Bagaimana? Siapa namanya neneknya Pak Ustadz? Bilang kau saja Abdurrahman. Belum tentu ini nak tahu juga. Itu namanya kreatif. Jangan langsung menyerah. Begitu. Ngomong kok saja dulu, soal salah di belakang urusan. Ya, oke, kalau begitu siapa namanya? Ustadz Dasat Latif. Enggak lengkap, kasih lengkap kau. Prof. Dokter Al-Ustadz Latif. Dokter Ustadz Dasat Latif. Karena dia tak salah-salah, 50 saja hadiahmu. 110.000. Nah, mau terima 10.000. Nah, 50 pada. Nah. Sudah, ya. Ya, sudah, duduk. Ayo, siapa yang bisa sebut namaku, duduk. Ayo. Siapa yang tahu nama saya lengkap? Saya kasih hadiah. Ayo. Ini kau yang songkok, pakai songkok Bugis. Ayo sini. Ya. Ya. Ayo. Sini. Ya. Oke. Ya, ini pegang nih. Siapa namamu, Dek? Akmal Faisal. Pegang mic. Siapa namamu? Faisal. Akmal Faisal. Dari SMA mana? Mana SMA 10? Takbir. Sekarang sebut namaku yang lengkap. Dr. Haikuni Ustadz Dasat Latif SIB. This is. Ya. Belum cocok. Tapi biar minta kalah naik mau kau kasih kau hadiah lagi. Ya. Jadi silakan duduk. Nanti kau pura-pura semua lupa, banyak yang naik, banyak dapat 50.000. Yang benar, coba lihat itu sana. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Lihat, saya jelaskan dulu. DR, D besar, R besar, itu doktor. Kalau D kecil, R kecil, dokter. Doktor itu S3. S3 tapi dalam negeri. SOS, Sarjana Sosial, Ilmu Komunikasi. SAG, Sarjana Agama, Syariah Hukum Islam. MSI, Master Science, yaitu Public Relations. Ya. PhD, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor juga, tapi doktornya di luar negeri. Jadi kalau lihat ada orang doktor depan, berarti doktornya dalam negeri. Kalau lihat di belakang PhD, berarti doktornya luar negeri. Alhamdulillah Dasat Latif, doktornya ada dalam negeri, ada juga luar negeri. Alhamdulillah. Padahal dulu saya waktu di kampung 16 tahun saya menderita di Makassar. 16 tahun menderita di Makassar. Sekolah dulu SD di kampung, pergi sekolah jual gula-gula tarik. Tahu gula-gula tarik? Itu yang gula merah baru dikasih begini-begini. Baru dimakan. Ada midakinya di situ.
Es lilin di kanan, jalan kote di kiri. Paling setengah mati jual es lilin kalau musim hujan. Nggak laku. Ayo. Saya pernah pulang sekolah. Masih SD. Pulang sekolah. SMP. Pulang sekolah. Dari SD SMP Culu. Duang Panua. Naik mobil. Pergi ke Pekabata. Lalu masuk ke sawahnya. Yang bapakku kerja sawah. Dari Pekabata ke Sulengka. 5 kilo jalan kaki. Karena tidak mau rusak sepatuku. Maka saya ambil itu sepatu. Saya pegang. Kenapa? Tahu ku rusak sepatu. Maka saya jalan kaki pakai kaki asli kulit. Kulit asli. Coba. Saya simpan di sini sepatuku. Kenapa? Karena kalau saya pakai jalan kaki cepat rusak sepatu. Maka saya bisa jadi tidak pakai sepatu pergi sekolah. Saya di Makassar kuliah. Masya Allah. Kuliah sambil jadi loper koran. Selesai sholat subuh. Saya ambil sepeda BMX ku. Saya bawa pergi itu korannya harian Fajar. Yang paling setengah mati kalau yang punya koran dibawakan ada anjingnya. Nah buruki. Pakai sepeda BMX. Nah curi lagi orang sepedaku. Sampai sekarang saya belum dapat siapa itu yang curi, kurang ngajar. Ayo. Saya pernah rasakan naik mobil Sinar Wahyu atau Pipos atau Cahaya Solo dari Desa Bungi. Naik mobil malam-malam ke Makassar. Berdiri. Kenapa? Karena bayar setengah. Waktu itu kalau bayar lengkap 5.000 duduk pakai kursi. Karena bayar cuma 1.500 berdiri. 8 jam malam-malam. Paling setengah mati kalau ngantuk. Jangan kau ketawa. Menderita. Saya sekolah kuliah lagi. Bayangkan waktu itu dek. 2 tempatku kuliah. Saya kuliah di IAIN. Saya juga kuliah di Unhas. 2. Saya tidak pernah putus asa. Saya sekolah kuliah. Saya ingat sekali. Sospol. PIS 3. Ruang 207. Lantai 2 FISIP Unhas. Saya kuliah. Keluarkan dari kelas 207. Nah tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasaat. Tidak malu-malu kau itu. Semua bajumu cakar. Tahu cakar? Yang banyak di Pasar Senggol di Parepare. Sampai sekarang masih langganan di Todopuli. Kalau ada baru, nak bilang Ustaz, ada buka baru. Datang lagi. Nak bilang ke temanku, cakar bajumu. Saya tidak marah. Saya tidak dendam. Saya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kaya, saya bisa bantu ini orang. Saya pernah menjadi pekerja cleaning service. Kasih bersih-bersih toilet. Di travel paling hebat di Makassar waktu itu Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan 1 hari. Saya bilang sama koordinatornya, tidak usah gaji saya. Yang penting kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat-dapat. Saya pernah menjadi pegawai catering. Bawa-bawa nasi. Orang bau-bau yang punya. Namanya Bapak Reza. Depan Masjid Baitul Aman Jalan Harimau. 77B lorongnya. Saya bilang sama Bapak Reza. Saya yang bawa itu nasi tak. Nggak usah kasih gaji saya. Kasih makan kak sama adikku 2 kali 1 hari. Itu saya bawa itu nasi di sepanjang Jalan Sudirman. Masuk ke kantor BCA. Masuk ke Danamon. Masuk ke BRI. Saya bawa nasinya. Gajiku apa? Kasih makan 2 kali 1 hari. Saya pernah rasakan makan coto Jalan Harimau. Ujungnya Jalan Harimau. Depannya toko buku siswa. Jalan Mongisidi. Ada penjual coto di situ. Sampai sekarang masih ada di situ. Saya bilang sama mereka. Beli 1 mangkok. Kasih banyak airnya. Kasih banyak lomboknya. Supaya apa? Sedikit dimakan. Karena kalau pedis kan sedikit dimakan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Dulu. Kalau ada pesawat lewat di kampungku. Di atasnya Desa Bungi. Kalau ada pesawat, saya teriak, lari-lari, kapal lalu tu, woi, kapal lalu tu, itako, kapal lalu tu. Masya Allah. Saya berdoa waktu itu, mudah-mudahan saya bisa naik pesawat sebelum saya mati. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka alhamdulillah, kalau saya dulu jalan kaki,
pergi kuliah. Sekarang alhamdulillah ada juga mobilku beberapa unit. Dulu saya menjadi cleaning service supaya bisa umroh, tidak dapat. Alhamdulillah dengan izin Allah ada Tommy terepelku sekarang bisa umroh kapan saja saya mau. Itu temanku yang hina karena bilang ke bajunya cakar. Alhamdulillah sudah 7 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Coba. Alhamdulillah. Dulu saya bilang bisa aja itu naik pesawat. Alhamdulillah sekarang bosan saya naik pesawat. Kalau kamu dijemput barangkali temanmu dijemput motor. Saya pesawat pribadi jemput kak. Pesawat pribadi. Kau tahu pesawat pribadi? Jet. Tak empat isinya di atas. Duduk-duduk seperti presiden. Wah. Ayo. Apa rahasianya Ustaz? Nah ini berbagi resep. 1. Utlubul ilmi. Belajar kode. Belajar. Ayo. Siapa yang tahu ayat pertama turun? Hadiah. Cepat, saya kasih kau lagi hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Kamu. Songkom cepat kau. Makanya jangan kau jauh-jauh duduk. Jauh rezekimu. Jadi. Siapa namamu bocok? Ismail. Kau tahu gitu Ismail? Siapa? Anak-anak nanti kau. Tahu. Mudah-mudahan kau punya sifat seperti Ibrahim. Apa sifatnya Ismail? Waktu Ismail alaihissalam mau dipotong, karena bilang bapaknya, Ibrahim, Mail, nasuruh ke ini Tuhan potong kau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira apa jawabanmu? Kalau Nabi bilang bapakmu, Mail disuruh ke potong kau, apa jawabanmu? Paling jawabannya anak-anak milenial, apa Nabi bilang? Kenapa saya pak? Nenekku mau. Coba. Tapi Ismail, apa jawabannya? Dia bukan pintar, tapi dia soleh. Apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, insya Allah saya anak sabar. Ismail. Jangan kau kajili-jili. Ismail, ayat pertama turun apa? Mana sabut tanganku? Ayat yang pertama turun yani surah apa? Cocok mi? Ayat pertama sampai 5. Kau tahu apa maknanya itu Iqra? Perintah apa? Perintah untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Karena jawabannya lengkap, maka hadiahmu 2 lembar. Adik-adik sekalian, ayat bukan perintah sholat, bukan perintah syahadat, bukan perintah puasa, tapi ayat pertama turun perintah tentang belajar. Iqra, baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Belajarlah kalian ilmu pertanian, jadi sarjana pertanian, tapi tujuannya membela agama Allah. Belajar kau ilmu tata bintang, menjadi astronot, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang pertahanan negara, jadi kau tentara, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang anatomi manusia, jadi dokter, tapi atas nama Tuhanmu. Maka belajar, belajar, belajar. Itulah hebatnya. Kalau mau jago, belajar. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi paling cerdas, pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih, kalau disuruh pilih handphone atau kitab Durratun Nasihin. Ini mana? Kitab. Pencitraan misalnya. Pilih apa? Handphone. Tapi Ali, harta dengan ilmu. Pilih mana? Ali punya pikir, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? 1, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta.
Satu, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 5 juta. Kasih masuk di belek-belek. Sudah itu belek-belek digembok. Baru itu belek-belek disimpan di lemari. Lemari digembok. Berapa mi gemboknya? Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sekalinya sampai di sekolah, hilang kuncinya. Setengah matinya dijaga itu uang. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Lihat Pak Bupati. Di rumahnya ada Satpol PP. Dijaga sama Satpol PP. Tahu jago Satpol PP? Polisi setengah. Itu. Gitu. Dijaga. Kemana-mana dikawal. Coba. Kenapa dia dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Maka adik-adik, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga dia. 2, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, halo, ada dulu di kampungku kaya sekali. Kaya, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Malu-malu lah anaknya, maka diajar membaca bapaknya. Dikasihlah buku-buku membaca yang ada gambarnya. Nah suruh Mbok bacai. PEP tambah P, PEP. SO, SO, PEPSO. DENT, apa bacana? Odol. Kena lihat gambar. Dibawalah jalan-jalan ke Makassar. Masuk mall. Tahu mall? Sampai di mall, dia lihat tangga lift. Itu yang naik turun. Toh? Sekalinya lihat tangga lift, terbuka ada tertulis open. Langsung, besar na pembikin kue nah. Lopona na sa pabuat bepana ye. Tiba-tiba ada orang Cina. Cina mau masuk. Nah beli. Aja utama, mapela. Dia aku masuk panas. Masukin orang Cina, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Irian. Nabi aku bilang, memang jangan kau masuk, hangus mako. Padahal lah yang masuk, lah yang keluar. Kenapa? Dongo. Ayo, maka belajar. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, kemana-mana gratis, dibayarkan pesawat pergi, dibayarkan pesawat pulang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya belajar kok. Yang kau sangin bodoh, dongo, dompala, beleng-beleng. Sudah jelek, hitam, mak bau kalepak nak, banyak jerawat nak, busuk mulut nak, dongo lagi. Ya dek, belajar ya. Yang ketiga, kehebatan ilmu dibanding harta. Dengan harta, kasih orang berkurang. Ilmu, kasih orang nambah. Ada duit 5 juta, kasih teman 1,5 juta, maka nilai uang saya berkurang menjadi tinggal 3,5 juta. Tapi saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, maka bertambah ilmuku. Tidak mungkin saya ajar Al-Fatihah. Hafal mi? Hafal Ustaz. Langsung, mana Al-Fatihah aku saya? Di mana aku simpan? Jelas? Maka belajar. Dan hebatnya ilmu pengetahuan itu, Allah camkan dalam Al-Quran, cantumkan dalam Al-Quran soal ilmu. Ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 1, belajar. Yang kedua, rahasianya kalau mau hebat. Yang kedua, aqimis shalah.
Dirikan sholat. Kapan biasa orang banyak tidak sholat? Kapan? Satu, kalau cewek selesai haid. Biasa malas mi sholat. Gratis 5 hari, nah tambahi 2. Nah bilang mama, nah kenapa kau belum sembahyang nak? Dia biasanya 5 hari di. Nah bilang, belum pak bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mamanya, bohong kau toh. Nah bilang, apa bohong? Ku kasih lihat ki. Ayo. Ya. Kalau cowok, kapan banyak ndak sholat? Kalau ada sepak bola subuh. Baru-baru kalah Real Madrid. 4-1. Doh? Subuh jam 4 mulai pertandingan. Masih seri, akhirnya pertambahan waktu 15 menit. Masih seri, akhirnya adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sembayang atau nonton? Mu pikir, nonton dan lihat gol. Nonton gol, lewat sembayang. Akhirnya apa? Nah ambil sajadahnya, sembayang depan televisi. Begitu iklan baru nak cambok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini. Ya, sholat. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Apa beda alasan tak? Bila maki, geak ki bos. Bila mako apa alasanmu? Ku tangkis sih. Apa? Apa alasanmu tidak mau sholat? Tidak ada, kecuali kutu. Ustaz, tidak bisa kena air. Tayamum. Bagaimana tayamum? Linting baju, kasih naik di atas siku, buka gelang, buka jam tangan, buka cincin, letakkan telapak tangan di dinding. Sudah itu usap wajah. Bagaimana kalau di jalan Ustaz? Pasir, letakkan di pasir, di tanah. Sudah itu tepuk tangan begini. Jangan kau langsung begini. Kenapa? Masuk mata. Tidak jadi sembahyang. Pasir. Sudah itu kalau kita di rumah sakit atau kita di bus atau kita di mobil, masuk waktu sholat, buru-buru tidak mau singgah sopir, maka ambil letakkan telapak tangan di dinding mobil atau di sadel mobil, usap wajah. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan, usap tangan kanan, masuk ke kiri, selesai. Sholat maki, kita di mobil, tidak mau singgah mobil. Adek, biar sopir mobilnya Kristen, kalau kau bilang, Deng, kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah kau. Yang biasa nak suruh kita tahan, kalau mau buang air besar. Waktu aku dulu kuliah, pulang pakai panter. Ada temanku nak bilang, Deng, paling pakai yolo, melak ke Jambang. Perasaanmu itu. Dek, tong kak kasih, mau ke Jambang. Perasaanmu itu. Nggak singgah sopir. Akhirnya, mencret. Bau satu mobil. Langsung dia bilang sopir, Jambang yang anak iya. Perasaanmu itu. Salatullah, salamullah. Alhamdulillah. Oke lah, sopir tidak mau singgah. Bagaimana caranya? Sholat mako di atas mobil. Gimana caranya? Kasih tahu dulu orang sampingmu. Jangan kau ganggu kak mau kak sholat. Bagaimana caranya sholat? Sudah menghadap kiblat, tidak usah menghadap kiblat. Sudah duduk saja. Allah. Bagaimana niatnya? Langsung aku takbir. Nah tahu itu ambil engkau sembahyang. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surat pendek. Sudah itu Allahu Akbar. Ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ruku. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah mi. Sampai naik lagi, ulang lagi. 2 rakaat saja duhur, 2 rakaat. Sudah duhur, tambah asar, 2 rakaat juga. Selesai duhur asar. Agapi. Apa pi? Ustaz, sakit kah Ustaz? Sariawan nggak? Sambayan sariawan mako? Nah tahu Tuhan bilang sariawan kok. Sudah nih. Apa pi?
Ayo. Ustaz, lagi di laut Ustaz tangkap ikan. Ikut bapak nelayan. Sudah, kau sholat di atas perahu. Bagaimana caranya? Kau lihat dulu kiblat. Di mana kiblat? Oh, di sana. Menghadap ke sana mako. Tiba-tiba perahu goyang. Ya mako juga goyang begini. Tidak. Jelas? Tidak ada alasan tidak sholat. Dek, kalau baik sholatmu, kecil jadi sarjana. Orang biasa bilang, Ustaz bagaimana itu banyak sekali sekolah tak? Satu luar negeri, satu dalam negeri, bersamaan lagi waktunya. Ustaz sibuk mengajar, sibuk ceramah kiri kanan, bisa selesai dua-duanya sekolahnya. Masya Allah. Bagaimana caranya? Saya bilang caranya, saya dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki sholat, kecil jadi doktor. Adik-adik, saya tanya. Kira-kira bisa enggak perempuan hamil kalau tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil melahirkan Isa alaihissalam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak ton cewek mau saingan Siti Maryam. Enggak ada suaminya hamil. Beleng-beleng. Makanya cewek, kalau terima kau telepon jangan kau menggoda-goda. Iya kak. Coba beda kalau. Kenapa kak? Mau tanya apa? Oh, datang cowokmu. Boleh, sini maki kak. Ketemu ke bapakku. Sudah mi? Bikin air panas cowokmu. Masuk mako di kamar kau. Biar dia cerita sama bapakmu. Insya Allah 3 kali datang ampun mi. Jangan mako deh bapakmu diterung cerita. Kau mau ditemuin, kau di kamar, bapakmu jadi hadapi. Apalagi kalau bapakmu datang temamu latihan menembak. Nah simpang itu dekat pintu kaleng baru nak tembak, datang temamu. Banyak tembak bapakmu. Iya. Nah dedek sekalian. Tadi, maka kalau mau sukses, perbaiki sholat. Saya tanya lagi. Ada enggak di sini yang pernah hidup dalam perut ikan? Ada? Ada? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau. Siapa yang pernah masuk dalam perut ikan? Yunus alaihissalam. 40 hari dalam perut ikan. Keluar selamat. Kalau Allah yang mau. Maka adik-adik sekalian. Tidak ada yang tidak masuk akal. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Pakai sini sampai jammu. Hayya 'alas shalah. Tinggalkan semua kegiatanmu. Pergi ke solat. Allah yang atur itu hidupmu. Kecil itu punya mobil. Kecil dapat doktor, kecil punya pekerjaan. Caranya apa? Dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Perbaiki sholat. Saya sholat Ustaz. Kok sholat? Tapi kayak main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Sholat biar pantana nagaru juga. Atau ada orang sholat kayak natiup angin. Ada juga yang sholat begini. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Atau dia sholat. Allahu Akbar. 2 rakaat. Mana kunci motor ini? Baru deh, melengkek di motor. Allahu Akbar. Allah. Lenyak di motor. Ini kau ketawa karena kau begitu toh? Maka perbaiki solat. Ya. Kalau baik solatmu deh aman. Nah. Apapun itu perbaiki solat. Ada yang bilang begini, tidak penting sholat, yang penting hatimu baik. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, paling bersih hatinya, paling baik sifatnya. Beliau tetap sholat. Ada yang lebih goblok. Kenapa tidak sembahyang? Masih suka kah judi? Judi tomako, tidak tomako sembahyang, 2-0. Kalau sembahyang kok judi, 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus? Kalau saya 0-2 tidak judi sembahyang lagi. Cewek, oi.
Mau kau lihat cewek yang bagus? Mau? Lihat sholatnya. Biar mi tidak gagah. Yang penting sholatnya baik. Itu masa depannya bagus. Daripada gagah tukang tipu ndak sembayang. Pret. Sembayang dek. Lihat. Misal jalan-jalan. Tiba-tiba Nabi bilang itu cowok. Dek. Duhur mi ini. Cari ke dulu masjid. Harapan mi itu. Tapi kalau kau bilang. Kak. Duhur mi. Nabi bilang. Masih bisa besok. Tinggalkan mi. Cowok ndak ada guna-gunanya itu. Nabi bilang gagai. Itu mi gagai yang banyak kurang ajar. Ayo dek. Ya. Lihat cowokmu. Kau juga cowok. Lihat yang baik sholatnya. Kalau dia baik sholatnya. Insya Allah. Aman. Original. Tapi kalau dia tidak sholat. Cantik. Mukanya cantik. Begitu sudah jadi istri. Kau kasih masuk di lab. Banyak sidik jari-jari di badannya. Sudah. Ya, sholat. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses, birrul walidain. Baik-baik kau sama orang tuamu, termasuk guru. Jangan kau petotoai gurumu. Ini anak sekarang banyak yang celah-celah gurunya. Gurunya lagi mengajar, langsung na WhatsApp temannya. Lihat kau itu pak guru, bahasa kali paknya. Datang gurunya masuk, nah bilang, lihat ke itu guru tidak serasinya kudunya sama rohnya. Langsung Nabi bilang, iyo kayak umbul-umbul. Langsung Nabi lagi yang satu, iyo lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ini perempuan tukang gosip ini penyakitnya ini. Begini tuh modelnya. Muliakan orang tua. Ya. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? Satu, setiap mau keluar rumah, jabat tangannya. Dedek, kau cium di tangannya orang tuamu kalau keluar? Betul. Nggak percaya kak. Pak, namanya cium tangan, ambil tangannya ibu dengan 2 jari. 2 tangan. Sudah itu cium dulu atasnya. Baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Kok kasih begitu? Kayak begini. Pak. Ya, Mak. Ada aja lebih modern. Goodbye, Daddy. Daddy. Padahal dulu ambo. Ayo, Dek. Setiap mau keluar rumah cium tangannya ibumu. Itu restu. Yang kedua, jangan pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya pergi sekolah, izin dulu. Mak, saya pergi pengajian, izin dulu. Mak, saya mau pergi beli pulsa, izin dulu. Kalau kau keluar dengan izin orang tuamu, maka perjalananmu berkah. Ya, jangan lain izin, lainnya pergi. Mak, Tika dulu pergi belajar kelompok. Ternyata pergi lain bikin. Ini aja yang banyak rusak anak-anak apa? Pacar-pacaran. Ada temen yang bilang, Ustaz, pacaran syar'i. Mana pacaran syar'i cilaka? Mana namanya pacaran tidak boleh? Apalagi itu LDR apa? Dek, jangan mau ke pacaran, kasih habis waktu. Jangan kalau baik hidupmu, kau cerdas, perbaiki solatmu, baik akhlakmu, Allah kasih kau yang baik. Coba, jangan kau cemas. Coba buka surah An-Nur. Adik-adik, pernah baca surah An-Nur? Pernah? Apa janji Allah? Laki-laki yang baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina.
wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi kalau kau mau dapat laki-laki baik-baik, tidak usah kau pacaran, perbaiki dirimu. Allah kirimkan kau jodoh laki-laki yang baik. Ya? Jangan mau kau mau cowok, cewek, jangan lalu kau percaya itu laki-laki yang lagi jatuh cinta. Jangan kau percaya, bohong itu semua Nabi bilang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Dek, jangan kau percaya itu sama cowok. Kalau Nabi bilang baik kak, nantar jemput kak, kada maunya. Jangan biasakan pergi bonceng-bonceng cowok. Apalagi motor sekarang motornya anak muda, motor lale. Kita dulu waktu kuliah sadelnya lurus begini. Sekarang deh begini. Belum pilih rem jatuh memang nih. Ketawa kok karena pernah nurasa semua. Jangan begitu deh ah. Jangan kau mau dikasih bodoh-bodoh laki-laki. Modal nak kasih kau silver queen. Nak kasih kau bunga-bunga plastik. Merekami. Lebih sopan sama cowoknya daripada mamanya. Lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya. Mana buktinya? Mau kau bukti? Mau bukti? Coba buka HP-mu. Siapa yang wallpapernya bapaknya? Mana nih? Betul. Coba kalian lihat. Baru nak ganti. Coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Ya tahu bapak nak tahu. Daripada ini siapa ada mahasiswaku di Unhas saya lihat. Gagana. Ternyata saya bilang Gagana cowokmu dek, bukan cowokku. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea Ustaz. Ku bilang, nak kenal kok? Tidak. Pernah kau na miss call? Tidak. Bodoh ini. Ganti tuh. Pasang fotonya bapakmu. Tunggu paling Ustaz. Dia bilang, tak hapus Ustaz. Apa itu foto-foto artis kau simpan di situ? Nak kenal kok? Pernah kau nak kirimi pulsa? Siapa yang biayai kau? Siapa yang kirimi kamu pulsa? Siapa yang antar jemput? Bapak, mestinya bapakmu dong di situ fotomu. Apa fotonya cowok? Dongo. Beleng-beleng. Malam minggu Nabi bilang cowoknya, apa acara malam minggu dek? Tidak ada jika. Dia bilang kita pergi lihat-lihat bulan di. Dia bilang bisa ji. Pergi malam minggu pergi lihat-lihat bulan. Sampai di sana pulang tidak datang bulan. Si mau kok. Hormati orang tuamu. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Kita juga laki-laki. Jangan hina perempuan. Kalau kau suka perempuan, hargai dia selayaknya saudaramu. Jangan mau bonceng-bonceng. Dek, saya sayang kamu karena Allah. Kalau betul-betul kau sayang saya dek, maka saya minta kau pakai kudung yang lebih panjang dan besar. Saya tidak mau kau lihat, saya lihat kau berpakaian dia. Itu namanya memperbaiki orang. Kau juga cowok, cewek. Kalau ada cowok suka kau, jangan kau dia. Saya mau bukti. Mana buktinya kau sayang kak? Bajingan itu laki-laki kalau bicara begitu. Mau kau tahu itu laki-laki kalau nafsu dekat sama kamu? Mau? Ciri-cirinya. Satu, matanya merah. Kalau dia sudah merah matanya, jauh-jauh memang kok. Yang kedua, telinganya merah. Jauh-jauh kok. Sudah mau menerkam itu. Apalagi kalau napasnya sudah dumba-dumba. Jauh-jauh kok. Yang ketawa, saya serius ini. Kalau Nabi bilang, mana buktinya kau sayang kak? Ambil kau kertas bermaterai. Tulis di situ baru tempel, tanda tangan. Surat pernyataan kesetiaan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Fatimah. Umur 15 tahun, alamat ini, berjanji sepenuh hati akan menunggu seorang lelaki bernama Abdurrahman, umur 16 tahun, akan menerima dia setelah dia bekerja dan menghafal Quran minimal 2 juz, yang bertanda tangan Siti Fatimah. Yang kemana bukti buka kancing? Dongo. Ya? Jelas? Jelas?
muliakan orang tua ya. Muliakan orang tua, dan yang berikutnya banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ustadz, bagaimana cara berdoa? Berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Kalau kau berdoa bahasa Arab, salah-salah sebut, bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Dia mau lulus SMA, kenapa doanya minta jodoh? Karena lain dibaca, lain di mulutnya. Maka berdoalah memakai bahasa ibu. Doa itu curhat. Doa itu mah peletuk. Maka silakan berdoa selesai sholat. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa lulus SMA dengan nilai memuaskan. Saya bisa masuk kuliah dengan baik. Supaya saya bisa membahagiakan orang tuaku, ya Allah. Boleh berdoa begitu. Atau paling ringkas begini. Ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, maka kasih, mak. Boleh begitu. Ini kalian rajin semua berdoa. Tapi di mana berdoanya? Di status. Mau pergi ujian, ya Allah mudahkan ujianku. Sampai lagi di sekolah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa selesai sholat. Selesai kau berdoa, hindari dosa. Insya Allah apa yang kau minta nak kasih kau Tuhan. Sudah berdoa, sudah belajar, memuliakan orang tua, berusaha. Ternyata tidak dikasih Allah, baik sangkalah. Ternyata misal daftar kepolisian tidak lulus, daftar tentara tidak lulus, daftar kedokteran tidak lulus, baik sangka. Saya dulu daftar tentara, akabri penerbang, maukah jadi tentara. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya berdoa, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri kepolisian. Sekarang dia reserse di Sulbar Mamuju. Dia sudah satu bunga-bunga dia pakai di sini. Dia pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus pakai baret putih. Jadi ustadz. Ternyata dengan baret putih yang saya pakai. Boleh baret merah sampai baret kutam. Ku ceramai kau semua. Angkat. Adik-adik belajar, berikhtiar, hindari dosa, baik-baik sama orang tuamu, insya Allah Allah tolong kamu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita simpulkan: 1, nuntut ilmu pengetahuan. 2, perbaiki sholat. 3, birrul walidain. 4, berdoa. Dan yang kelima, tinggalkan maksiat. Jangan lakukan dosa. Dosa yang paling banyak kalian lakukan itu adalah dosa zina. Bayangkan, adik-adik, ada yang pernah curhat sama saya. Kelas 3 SMP, 15 tahun, hamil cowoknya, ceweknya. Dek, kalian ini cewek-cewek putri, ya, jangan kau kodomona kasih bodoh-bodoh laki-laki. Betul, jangan kau mau dikasih bodoh-bodoh laki-laki. Kalau ada orang kau suka, lebih kasih tahu orang tuamu. Nikah kalian dengan cepat. Daripada kalian berzina. Ya. Ada ku suka, Pak, kasih tahu bapakmu. Nikahkan baik-baik. Tapi sebaiknya jangan dulu pikir itu laki-laki. Kalau kau baik, Allah kirimkan kau laki-laki baik-baik. Hei, cewek. Itu semua laki-laki, sebajingan-bajingannya, senakal-nakalnya, pasti cari perempuan yang baik-baik. Kita juga, adik-adik, pasti cari laki-laki baik-baik toh? Nah, makanya baik-baik saja. Pakaian, alhamdulillah di sini semua pakai jilbab. Iya toh? Alhamdulillah. Saya tidak tahu kalau suka sekolah. Ya, alhamdulillah. Kalau pakai jilbab, syarat berikutnya jangan sempit-sempit ya. Ada juga pakai jilbab tapi sempit-sempit. Sudah gendut, sempit lagi. Seperti kuliah burasa. Ayo. Apalagi syarat pakaian tidak transparan. Apalagi pakaian indah. Islam tidak melarang pakaian berindah-indah. Tapi dengan catatan dia urutan keempat. Kalau bikin baju, 1, nutup aurat. 2, pantas. 3, tidak mempertontonkan aurat. Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Dan yang keempat, indah. Nah, jadi kalau mau keluar, cerminki dulu. Tidak kelihatan jilbab lekuk-lekuk tubuhku ini.
Oh bagus Ji. Karena kadangkala ada dilihat dari depan bagus, ternyata dari samping seperti bebek. Ya, cari olahraga boleh, tapi jangan olahraga yang menghina perempuan. Olahraga perempuan, bola voli bolehlah, tapi jangan yang boxing, sepak bola, main takraw. Coba kalau perempuan main bola, laki-laki yang pergi nonton pasti bola lainnya cari-cari. Iya toh? Nah, adik-adik sekalian, ya, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada sesi tanya jawab? Ada? Tidak ada. Saya kira cukup. Kalau masih mau dengar ceramahnya Pak Ustadz, gampang. Caranya apa? Buka aplikasi YouTube. Ya. Lalu tulis namaku, Das'at Latif. Das'at Latif. Sudah itu, keluar itu ceramahku. Tata cara berdoa, termasuk ada kiat sukses menembus SMPTN. Itu ada ceramah saya itu. Nah, sudah itu nonton, sudah nonton kasih tanda begini. Nah, ya. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Bisa ceramah kau kasih begini. Ya. Nah, sudah itu jangan lupa subscribe. Nah, itu panjang-panjang itu bisa cepat habis kuota tak 1 jam. Maka saya sediakan yang pendek-pendek. 1 menit. Caranya apa? Ada ceramah saya namanya Cersi. Ceramah singkat. 1 menit. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Boleh DM saya soal doa-doa. Curhat. Ustadz, ada laki-laki saya suka, tapi tidak sholat. Bagaimana itu Ustadz? Lebih baik kau cari laki-laki yang sholat. Ustadz, lagi-lagi jatuh cinta, tidak bisa kan lupa Ustadz. Maka lebih baik kau sholat tahajud, mudah-mudahan Allah berikan kau hidayah bisa lupa dia. Ustadz, ini bapakku tukang judi, tidak sholat, kurang ajar, tidak bagus sifatnya. Bagaimana saya Ustadz? Apa saya tetap wajib berbuat baik? Tetap kau wajib berbuat orang baik, karena bapakmu namanya itu. Nah itu silakan. Nah, boleh DM, boleh curhat ya. Das'at Latif 1212. Oke? Nah, adik-adik sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Selebihnya silakan saksikan ceramah-ceramah saya. Nanti ini akan ada. Silakan tema-tema ceramah saya di YouTube atau di